Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada fatwa terbaru dari Singa Aswaja, Idrus Romli, kaum muslimin. Dan sepertinya fatwa yang terbaru dari Idrus Romli ini akan membuat semakin banyak majelis-majelis sholawatan ketimpringan yang seperti ini, kaum muslimin. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Majelis-majelis yang seperti itu sudah cukup banyak, bahkan sangat banyak, kaum muslimin, ya. Ditambah ada fatwa terbaru dari Pak Idrus Romli yang menyatakan bahwa sholawatan dengan joget-joget itu hukumnya boleh, ya. Coba kita simak dulu fatwa dari Idrus Romli. Ada pertanyaan, Buya, bagaimana hukum baca sholawat atau zikir sambil berjoget-joget? Karena sebagian bilang bid'ah dan sesat. Yang jelas itu hukumnya tidak apa-apa, yang penting yang joget laki-laki, yang jogetnya tidak menyerupai gerakan-gerakan perempuan. Tuh, kaum muslimin, ya, hukumnya nggak apa-apa, ya. Sholawatan dengan joget-joget itu hukumnya nggak apa-apa. Yang penting jogetan laki-laki, ya, jogetan laki-laki itu nggak menyerupai jogetan perempuan, ya. Ya, coba kita simak bagaimana jogetan sholawatan ketimpringan, kaum muslimin. Coba kaum muslimin, ya, jogetan laki-laki dan perempuan harus berbeda. Kata Pak Idrus Romli, jangan sampai yang laki-laki jogetnya seperti perempuan. Terus yang perempuan jogetnya seperti apa, yang laki-laki seperti apa. Karena di majelis-majelis yang seperti itu jogetannya ya sama. Laki-laki jogetan seperti itu, perempuan juga seperti itu. Coba, ya, mana bisa bedakan jogetan laki-laki dan perempuan? Sama, ya. Belum lagi yang lebih parah yang seperti ini. Coba bedakan mana jogetan laki-laki sama perempuan. gorengan kopi diseret sapi, amit-amit bocah saiki, burung ijo wani ngeloni, burung ijo. Nah, coba, ya, bedakan mana cara joget laki-laki, mana cara joget perempuan. Nah, coba. Ya, tapi nggak mengherankan lah, kaum muslimin, ya. Di kelompok-kelompok itu memang, ya, jangankan joget, kaum muslimin, ya, mengeluarkan kata-kata kotor, misuh, itu nggak apa-apa. Malahan ada gus yang 2 jam ngaji, nggak misuh, ditegur, kaum muslimin. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Lucu meneh pas ngaji haule bawa pas beliau kali Kiai Marzukini rampung ngaji kula diseneni kali Kiai Hasib ya Miftah rene wedi kula waduh duka iki gege ana sing salah aku gelo karo awakmu napa Kiai wonten dawuh aku gelo karo awakmu lah pripun Kiai ngaji sak jam kok belas ora misuh ki kepiye Kiai Hasib aku batin jadokno misuh aku mau dancuk aku Astagfirullahaladzim. Memang pemahaman kelompok itu, kaum muslimin, ya, memang, ya, aneh, membagongkan, kaum muslimin, ya. Semuanya boleh, sholawatan jogetan boleh, ya. Kemudian misuh boleh, ya, ngasih makanan ke jamaah dilempar-lempar boleh, pengajian dangdutan ada biduan yang joget-joget boleh, sholat raweh ngebut boleh, nggak baca Al-Fatihah
boleh. Nggak tumak nina, boleh. Ya, semuanya boleh. Yang nggak boleh cuma satu, jadi Wahabi. Kalau jadi Wahabi nggak boleh. Ya. Kalau jadi Wahabi nggak boleh. Meskipun baik nggak boleh. Nggak boleh. Meskipun jaga aurat, ya, tidak mengumbar aurat, tidak merokok, tidak bermusik, tidak joget-joget, laki-laki perempuan campur baur, ya, sholatnya ke masjid, ya, nggak boleh. Nggak boleh. Pokoknya kalau jadi Wahabi nggak boleh. Tapi kalau sholawatan sambil joget-joget, laki-laki perempuan campur baur, boleh. Pengajian ada dangdutan, ada biduannya, boleh. Sholat nggak baca Al-Fatihah, boleh. Nggak tumak nina, boleh. Sholat raweh 23 rakaat selesai dalam waktu kurang dari 10 menit, boleh. Semuanya boleh. Yang nggak boleh cuma satu, ya, jadi Wahabi. Coba kita lanjut fatwanya Idrus Romli kaum muslimin. Ini hadis riwayat Imam Al-Bazzar dalam Al-Bahruz Zakhar dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah pulang dari sebagian peperangan atau perjalanan, ternyata laki-laki kulit hitam di Madinah itu menari-nari berjoget-joget di depan beliau sambil berkata, "Ja'a Muhammad rajulun shalih." Muhammad datang, laki-laki yang baik. Dan Anas bin Malik tidak menyebut bahwa Rasulullah SAW melarang mereka. Jadi joget, zikir, dan sholawat, jogetnya laki-laki dan tidak menyerupai gerakan perempuan itu gak apa-apa. Nah kaum muslimin ya, katakan hadis itu sahih. Tapi hadis itu kan tidak menunjukkan adanya diperbolehkan beramal, bersolawat dengan cara joget-joget. Ya. Itu kan spontanitas kaum muslimin, bukan rutinitas, ya. Kecuali setelah itu ada para sahabat yang kemudian melakukan amaliyah-amaliyah bersolawat sambil joget-joget, maka itu menjadi sebuah amaliyah. Lah itu kan spontanitas, bukan rutinitas. Jadi nggak bisa ini dijadikan sebagai dalil untuk melakukan sebuah amalan bahwasanya berzikir, ya, kemudian bersolawat dengan cara joget-joget. Coba. Ini namanya memaksakan dalil, ya. Tapi memang ya kelakuan mereka itu seperti itu kaum muslimin. Kelakuan mereka seperti itu. Sekarang contoh lagi kaum muslimin ya. Contoh menggambarkan kelakuan mereka yang sering memaksakan dalil. Seperti amaliyah tahlilan kaum muslimin. Amaliyah tahlilan itu, ya, sudah disepakati oleh kelompok mereka sendiri. Itu tidak berasal dari Nabi Muhammad SAW. Itu asalnya dari Wali Songo. Yang dulunya itu adalah metode dakwah. Ya, itu sifatnya darurat dulu. Para Wali Songo berijtihad. Kalau nggak membuat acara seperti itu, Islam nggak bisa tersebar. Ya, dan mereka berharap kalau sudah tersebar, masyarakat sudah paham syariat Islam yang seperti itu supaya ditinggalkan. Ya, karena itu cuma metode dakwah. Lah sekarang menjadi amaliyah mereka. Menjadi amaliyah mereka, ketika dikritik ya mencak-mencak. Ya, seperti itulah kaum muslimin. Ya. Sifat-sifat mereka seperti itu, sering memaksakan dalil kaum muslimin. Pokoknya kalau ada amaliyah yang menurut mereka menyenangkan, ya mereka paksakan harus ada dalilnya. Ya, perayaan Maulid Nabi, perayaan Isra Mi'raj, perayaan Nuzulul Quran, itu nggak ada dalilnya. Nggak pernah Nabi Muhammad SAW, para sahabat merayakan Isra Mi'raj, merayakan Maulid Nabi, merayakan Nuzulul Quran, nggak pernah. Tapi mereka buat, mereka jadikan itu amaliyah. Dan kata mereka yang seperti itu ada dalilnya, semuanya ada dalilnya. Pokoknya kalau sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka sebut ada dalilnya. Meskipun dalilnya itu dipaksakan, ya tetap ada dalilnya. Bagi mereka ada dalilnya. Ya jangankan sekedar joget kaum muslimin ya. Ya kalau kita nyimak video Miftah yang ketika dia ceramah 2 jam nggak misuh, ada kiai yang negor. Itu pun misuh pun dibolehkan dengan alasan apa? Melestarikan budaya lokal, melestarikan kearifan lokal. Na'udzubillah min dzalik. Dan sepertinya kaum muslimin kelompok mereka ini akan semakin bertambah rusak kaum muslimin dengan adanya fatwa-fatwa seperti yang diucapkan oleh Pak Idrus Romli ini kaum muslimin ya. Karena akan semakin banyak majelis-majelis sholawatan yang isinya ketimpringan, isinya jogetan. Itu akan semakin banyak kaum muslimin. Akan semakin banyak.
Dan isinya nanti ya nggak karu-karuan. Ya. Kita lihat saja sekarang ya, majelis-majelis sholawatan itu nggak ada yang jelas kaum muslimin. Laki-laki perempuan campur baur, jogetan, ya. Katanya jogetannya harus berbeda laki-laki dan perempuan. Pada prakteknya nggak bisa dibedakan. Namanya sudah bergoyang ya sudah bergoyang saja. Laki-laki perempuan gerakannya ya bebas. Ya, wong tarian saja kadang-kadang campur laki-laki perempuan gerakannya sama. Hah? Coba. Jadi ini fatwa yang sangat sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Ya, solawat itu amaliyah yang mulia kaum muslimin. Amaliyah yang mulia. Dan solawat yang terbaik adalah solawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Meskipun kita tidak menyenangi, meskipun hawa nafsu tidak menyenangi, tapi itu adalah solawat yang terbaik yang apabila kita baca, maka solawat tersebut yang akan diganjar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pahala. Tapi kalau solawatan ketimpringan, meskipun kita cinta, itu nggak ada janji dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan pahala. Ya, selamat berpikir kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.